Baiklah rekan-rekan Sobat Tri sekalian, sebelumnya marilah kita sama-sama menyimak keynote speech dari Kepala KPPN Jakarta 3 kepada Bapak Muhammad Khamdor, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, bendahara maupun pengelola keuangan, mitra kerja KPPN Jakarta 3, yang kami hormati Bu Desi, Mbak Maya dan Mbak Evi dari KPP Jakarta Jatinegara. Terima kasih atas kehadirannya menghadiri undangan kami. Segala puji syukur bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul Bapak Ibu di pertemuan awal kita Bapak Ibu di Januari tahun 2022. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sudah menjalani tahun anggaran 2021 dengan penuh perjuangan dalam kondisi pandemi COVID. Syukur alhamdulillah kita bisa mengakhiri dengan baik meskipun masih ada beberapa pertanggungjawaban mungkin yang harus kita selesaikan, termasuk untuk penyusunan laporan keuangan. Bapak Ibu, pada tahun 2021 kami melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kerjasama kita. Kemudian berdasarkan evaluasi itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan pembenahan, yaitu adalah pemahaman kita baik di KPPN maupun di Satker Mitra Kerja KPPN terkait dengan pemahaman perpajakan Bapak Ibu. Karena meskipun kami di Kementerian Keuangan tetapi tetap saja pengetahuan kami terhadap perpajakan masih sangat minim. Kemudian juga dari beberapa SPM yang diajukan oleh Satker, kami evaluasi ternyata beberapa SPM potongan pajaknya tidak sesuai atau malah ada yang tidak ada potongan, kemudian harus kita kembalikan, dan ini tentu saja akan memakan banyak tenaga di kami maupun di Bapak Ibu. Oleh karena itu, Desember kemarin kami bekerja sama, kami berkoordinasi, berkolaborasi dengan rekan kami di Kementerian Keuangan juga, yaitu dari DJP, Direktur Jenderal Pajak, khususnya KPP Jakarta Jatinegara, karena itu salah satu mitra kami Bapak Ibu. Jadi dalam rangka kita menguatkan pemahaman kita terhadap perpajakan, ketentuan perpajakan, kami memandang perlu dilakukan semacam diskusi lah, bincang-bincang yang kita selenggarakan tidak terlalu serius, santai tetapi tetap bermakna. Pada pagi hari ini kita mulai acara perdana untuk jaga bijak Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu produk kami untuk pertama meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Keuangan, yaitu antara Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pajak. Yang kedua, dalam rangka meningkatkan kompetensi mitra kerja kami terkait dengan pengelolaan perpajakan. Karena Bapak Ibu, salah satu persyaratan untuk mengelola keuangan adalah pengelola keuangan harus memiliki sertifikat, baik itu PPK, PPSPM maupun bendahara, itu harus memiliki sertifikat. Salah satu untuk mendapatkan sertifikat adalah melalui ujian komprehensif lah, antara lain adalah terkait dengan pemahaman perpajakan. Oleh karena itu, kami pada pagi hari ini mengundang rekan kami dari KPP Jakarta Jatinegara untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu terkait perpajakan. Untuk pagi hari ini temanya adalah perhitungan pembuatan bukti potong
1721A2 oleh bendahara, karena memang dari Januari, Februari, Maret adalah kewajiban dari bendahara untuk melaporkan, dan kemudian kewajiban dari para pemilik NPWP untuk membuat laporan pajak. Jadi nanti mohon bantuan Bu Desi, yaitu kasih pelayanan di KPP Jatinegara, beserta tim untuk dapat menjelaskan kepada kami dan kepada mitra kerja kami terkait kewajiban-kewajiban bendahara dalam membuat laporan perpajakan. Karena jangan sampai nanti Bapak Ibu, kita sudah kerja keras nih Bapak Ibu, kemudian kita lupa ataupun kita salah dalam membuat laporan perpajakan, kemudian ada pemeriksaan, ada audit dari Itjen atau dari BPK memeriksa laporan keuangan. Nah, ternyata ditemukan ada potongan pajak atau kewajiban perpajakan yang tidak tepat, dan tentu saja ini akan menyulitkan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, silakan Bapak Ibu nanti menanyakan, kita diskusi, kita menggali untuk hari ini itu terkait dengan bukti potong. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kami juga minta masukan dari Bapak Ibu, kira-kira materi apa yang akan kita bicarakan untuk pertemuan berikutnya, karena kami berusaha untuk memahami kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini salah satu cara memahami adalah kita minta sumbang saran ini Bapak Ibu, kira-kira nanti pertemuan berikut apa yang kita bahas. Nah, nanti kita akan kumpulkan mana yang permintaan paling banyak, yaitu nanti kita akan atur kembali untuk pertemuan bincang-bincang berikutnya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas bantuan dari rekan-rekan kami dari KPP Jakarta Jatinegara yang dipimpin oleh Bu Desi, timnya pada pagi ini. Kami mohon bantuan pada Bu Desi dan tim untuk bisa memberikan penjelasan kepada kami terkait dengan kewajiban bendahara terkait perpajakan. Kita masih punya banyak waktu Bapak Ibu untuk menyelesaikan pertanggungjawaban perpajakan, dan moga-moga sampai penyusunan laporan keuangan tidak ada kendala dalam proses pertanggungjawaban khususnya untuk perpajakan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Desi dan tim, dan terima kasih kepada Bapak Ibu dari mitra kerja kami atas kegiatan ini. Moga-moga pemahaman kita terkait dengan perpajakan menjadi lebih baik. Demikian Bapak Ibu, kami kembalikan ke Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih Mbak Retno. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TRI sekalian, sebelum dilanjutkan mungkin kami ingatkan kembali agar Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk mengisi daftar hadir pada link room chat yang sudah kita sampaikan, dan Bapak Ibu bisa mengunduh materi yang akan disampaikan pada kesempatan pagi ini pada tautan yang sudah kita sampaikan di room chat. Sobat TRI sekalian, sebelum kita ke acara inti, mungkin dari KPP Pratama Jatinegara, kami persilahkan Bu Desi untuk mengawali kegiatan ini. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Bu Retna. Mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bu? Sudah Bu, sudah terdengar. Oke, baik. Sebelumnya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Homnur yang telah mengundang kami untuk berkolaborasi ya Pak ya. Kita melaksanakan kerjasama, dan kami sangat menyambut baik Bapak dan Ibu kerjasama ini, karena memang salah satu dari tugas dan fungsi kami di kantor pelayanan pajak adalah memberikan edukasi kepada Bapak Ibu para bendahara di instansi pemerintah unit vertikal yang memang berada di bawah naungan KPPN Jakarta 3. Nah, walaupun izin mungkin Bapak dan Ibu tidak seluruhnya terdaftar di KPP Pratama Jatinegara, tapi edukasi yang kami lakukan ini memang sifatnya itu
sifatnya umum. Jadi silakan saja, nanti dari kami akan ada sesi materi paparan. Namun untuk untuk menambah suasana menjadi hidup, kami harapkan nanti Bapak dan Ibu juga banyak bertanya dan berdiskusi kepada kami. Nah, perkenalkan Bapak dan Ibu, saya adalah Desi. Saya mewakili Ibu Judiana Manihuruk selaku Kepala KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Kebetulan di KPP Pratama Jatinegara saat ini saya bertugas sebagai Kepala Seksi Pelayanan, di mana kami memberikan layanan kepada wajib pajak dan memberikan edukasi, penyuluhan, dan konsultasi kepada para wajib pajak yang berada di wilayah KPP Pratama Jatinegara. Namun pada pagi hari ini karena spesial nih Bu Retna ya, spesial kita ada kerjasama dengan KPPN Jakarta 3. Terima kasih Pak Homnur yang sudah menginisiasi, sehingga Bapak dan Ibu yang memang bukan termasuk wilayah kami juga dapat menerima konsultasi dan edukasi dari kami gitu. Nah, Bapak dan Ibu, nanti kami sebetulnya di KPP Pratama Jatinegara ada 10 tim. 10 tim fungsional penyuluh Pak Homnur. Hanya saja pada pagi hari ini saya menugaskan 2 orang dulu Pak. 2 orang dulu, nanti ada Mbak Maya dan Mbak Evi. Mereka adalah 2 orang fungsional penyuluh. Nah, memang mulai tahun 2021 pada saat kami reorganisasi, Bapak dan Ibu semua, fungsi edukasi dan penyuluhan itu spesial gitu, spesial di-handle oleh teman-teman jabatan fungsional gitu ya, jabatan fungsional penyuluh. Memang tugas dari teman-teman para pejabat fungsional penyuluh ini adalah memberikan edukasi kepada Bapak Ibu para wajib pajak, kemudian memberikan konsultasi juga dan memberikan layanan. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang butuh nanti ya, entah mengajukan pemindah bukuan, kemudian biasanya kalau bendaharawan mungkin mau konsultasi secara langsung ya aplikasi, nanti juga bisa ke KPP-nya langsung. Tapi kalau secara umum nanti akan kami layani melalui Zoom yang akan kita adakan secara rutin gitu. Insya Allah sebulan 2 kali ya Bu Retna ya. Siap. Ya. Nah, Bapak dan Ibu semua, nanti yang sesuai hasil perbincangan kami dari pihak KPP Jatinegara dengan KPPN 3, di awal ini kami ingin memberikan pemahaman sekaligus mengingatkan Bapak dan Ibu semua bahwa ada satu kewajiban bagi para bendahara instansi pemerintah sebagai pemotong PPh pasal 21 bagi para karyawannya yang tentunya para ASN maupun TNI Polri. Begitu ya Bapak dan Ibu semua. Sehingga sebagai perkenalan pada pagi hari ini, kami ingin mengusung sebuah tema tata cara kewajiban bendahara instansi pemerintah untuk pembuatan bukti potong 1721A2 yang tentunya saya butuh feedback-nya juga ya dari Bapak dan Ibu semua, apakah memang sudah memiliki bentuk format penghitungan Excel gitu ya. Memang kita punya rumus gitu ya. Kita semua ada tata cara penghitungannya, tapi biasanya mungkin saja Bapak dan Ibu semua ada yang sudah biasa gitu ya, yang sudah biasa. Nah, pada pagi hari ini sebagai perkenalan, nanti bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah paham, kami hanya akan mengingatkan saja bahwa pembuatan bukti potong 1721A2 sebaiknya dilakukan sebelum tanggal 31 Januari, sehingga nanti para karyawan yang berada di instansi unit Bapak dan Ibu semua dapat melaksanakan kewajiban pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadinya di awal waktu. Ya, sebagaimana kita ketahui ya Bapak dan Ibu, kalau di akhir-akhir itu sistem DJP online-nya suka banyak ngantri gitu. Suka banyak ngeheng gitu ya. Nah, kami sering mendapatkan komplain gitu ya dari para wajib pajak nggak bisa akses gitu. Nah, itu sebenarnya
kami Direktorat Jenderal Pajak itu sudah menyediakan server yang besar sekali Bapak dan Ibu. Namun luar biasa, jumlah wajib pajak juga setiap harinya bertambah Bapak dan Ibu ya. Sehingga jumlah wajib pajak yang akan melakukan pelaporan SPT tahunan yang paling lambat tanggal 31 Maret 2022 untuk orang pribadi, itu juga load-nya akan tinggi. Dan biasanya nanti dari pimpinan Bapak dan Ibu semua, dari unit eselon 1-nya, biasanya akan ada arahan. Sebagaimana kami, karyawan Direktorat Jenderal Pajak, saya nggak tahu kalau karyawan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan apakah sama juga ya Bu Retna ya? Biasanya kami dikasih deadline itu tanggal 28 Februari untuk lapor SPT tahunan gitu. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat mengikuti acara hari ini, mudah-mudahan jaringan juga lancar dan mudah-mudahan tujuan dari acara pada pagi hari ini bisa terlaksana. Mungkin Amin. itu saja penyampaian reminder singkat Bu Retna dari saya. Terima kasih Siap, Pak Homta. siap. Terima kasih Bu Desi. Baiklah Sobat Tri sekalian. Jadi kita tiba acara inti. Jadi ini memang seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala KPPN, jaga bijak ini nanti terus menerus. Maksudnya kita agendakan 1 bulan 2 kali. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian teredukasi secara baik sesuai dengan harapan kita, kompetensi khususnya terkait perpajakan dapat menambah kompetensi perpajakan teman-teman sekalian. Jadi dalam kesempatan ini akan disampaikan, mungkin izin Kak Maya sama Kak Evi aja ya. Sepertinya soalnya masih unyu-unyu ini. Jadi diskusi kita kali ini mungkin akan disampaikan oleh pertama paparan materi oleh Kak Maya dan Kak Evi. Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya sebelum nanti kita lanjutkan untuk diskusi. Sebelumnya mungkin Sobat Tri sekalian mungkin silahkan disimpan dulu pertanyaan-pertanyaan terkait perpajakan yang ingin disampaikan pada bincang-bincang kali ini. Mungkin kita sama-sama menyimak dulu paparan dari Kak Maya dan Kak Evi terkait dengan perhitungan dan pembuatan bukti potong 1721A2 oleh bendahara pemerintah. Monggo kami persilahkan Kak Maya dan Kak Evi. Baik, terima kasih Bu Retna. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, sudah Baik, terdengar. terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan yang diberikan kepada kita di hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor KPPN Jakarta 3, Bapak Komit, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi juga untuk Bapak dan Ibu sekalian di bawah KPPN Jakarta 3. Bahagia rasanya kami bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu semua. Nah, semoga selalu sehat. Jangan lupa selalu bahagia. Perkenalkan, nama saya Maya. Saya penyuluh. Kak Maya, suaranya kurang jelas Kak Maya. Oh, baik. Bisa. Sudah cukup jelas? Sepertinya agak terputus-putus gitu Kak Maya Oh, suaranya. iya. Mohon maaf, apakah sudah cukup jelas? Mohon maaf, apakah sudah cukup jelas? Bu Retna? Siap, agak jelas tapi masih agak putus-putus gitu. Sebentar, mohon maaf. Mungkin jaringan koneksinya ya. Ya suaranya kayak jauh.
Mungkin saya laporkan juga sebelumnya ke Pak Khomnur, ini ternyata Satker sangat antusias, Pak. Kemarin kita perkirakan paling nggak sampai 100 gitu. Rupanya ini ada yang komplain kok sudah penuh gitu. Jadi tidak bisa bergabung sebagian teman-teman karena Satker kita kan 245, Pak. Mungkin nanti kesempatan berikutnya kita tambah. Ada link Zoom-nya, Mbak Retno? Atau nanti rekamannya kita Iya, rekamannya nanti akan kita upload di YouTube. Jadi mungkin nanti delay nggak online. Oke, terima kasih Mbak. Siap. Gimana Bu? Suara jelas? Suaranya kayak jauh gitu. Coba mungkin silahkan aja dicoba. Jauh. Maaf Ibu, mungkin faktor masker Bu, ini menggema suaranya. Mungkin karena berdekatan nyala Zoom-nya dua-duanya gitu, apa Mas Andi bisa dibantu Dek, kenapa ini suaranya kecil? Masih belum terdengar ya Bu? Masih kecil? Suaranya sangat kecil. Tes. Sudah terdengar Bu Retno? Sudah cukup lebih jelas? Sudah lumayan tapi masih agak kecil. Coba dilanjutkan aja. Baik. Izin share screen ya. Mungkin maskernya bisa dibuka Mbak, jadi bisa langsung suaranya. Baik, bagaimana Bu? Langsung ya. Jadi Suaranya masih sangat kecil. mohon maaf, sepertinya koneksinya agak bermasalah ini. Sekarang tentang kewajiban perpajakan benar pemerintah, ini saya akan memberikan garis besarnya bahwa kewajiban perpajakan bendahara pemerintah antara lain dasar hukumnya adalah Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, dan Undang-Undang PPN. Pokok pengaturannya tentang Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, dan Undang-Undang PPN. Ketentuan formal dan ketentuan material. Ketentuan formal tentunya Bapak dan Ibu sekalian sudah memahami tentang NPWP dan TKP untuk bendahara. Kemudian ketentuan materialnya kewajiban output PPH atas belanja pemerintah, pemungutan PPN atas pemerintah, dan kewajiban pemungutan PPN atas pendapatan pemerintah.
pembayaran yang merupakan objek potput. Kemudian membuat bukti potong pemungutan PPh juga. Ini garis besar tentang PPh pasal 4 ayat 2, PPh final. Ini contoh penghitungannya tidak perlu ya, karena kita pada waktu ini untuk PPh 21, ini PPh pasal 15, juga tidak. Nah ini, pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan WPOP dalam negeri. Adalah PPh 21. Kemudian PPh 23, itu pembayaran pada WP yang memiliki atau menyerahkan fotokopi keterangan PPh 23 itu tidak dilakukan pemotongan. Mohon maaf, apakah suara saya sudah cukup jelas? Sudah jelas Kak Maya? Baik, baik, terima kasih. Ini contoh PPh pasal 21. Saya skip aja ya. Nanti kita langsung ke bukti potong PPh 21-nya. Ini PPh 22, garis besarnya tentang pembelian barang. Kemudian PPh 23 juga. Kemudian ini untuk lain kali akan kami sosialisasikan, kami sampaikan di kesempatan berikutnya. PPh 26 juga. Nah ini dalam melakukan pemotongan atau pemungutan PPh, instansi pemerintah harus membuat bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Ini yang atas belanja. Pemungutan PPh juga. Skip ini biar masalah. Di kode billing. Ini tentang kode akun pajak. PP untuk bendahara. Saya skip Bapak dan Ibu ya, biar nanti langsung ke bupot A2-nya. Laporan SPT melalui e-filing, kita sebagai aparatur negara pakai yang 1770S dan SS. Nah, ini cara pelaporannya, login ke DPP online. Kalau ini untuk SPT 1770 usahawan, jadi ada yang diupload SPT dalam lampirannya. Ini cara pelaporannya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini kewajiban bendahara untuk potong dan pungut pajak, setor negara, dan lapor SPT massa. Ini di KPP pertama kami ada hasil dan akun representatif yang bisa menjelaskan bila Bapak dan Ibu sekalian ada kesulitan dalam aplikasi maupun pembayaran pajak. Nah, penerimaan negara itu paling besar kan ini dari pajak, agar dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia. Pajak kita untuk kita. Demikian kiranya paparan singkat saya. Mohon maaf, ini tadi gangguan
internet sekali, jadi berantakan. Mohon maaf. Untuk selanjutnya mengenai A2, bukti potong A2 akan disampaikan oleh Kak Evi. Terima kasih. Mungkin langsung lanjut ke Evi ya. Saya mohon izin, apakah terdengar suara saya, Ibu dan Bapak? Suaranya terdengar. Ya. Mohon izin ya Bapak Ibu semuanya. Saya akan melanjut. Perkenalkan, nama saya Evi. Terima kasih kepada Pak Komur setelah memberikan kesempatan kepada kami. Saya akan melanjutkan paparan terkait 1721 ya. Maaf Kak Evi, sepertinya suaranya menggema. Mungkin ada berdekatan dengan yang menyalakan link Zoom ya. Baik. Sudah, Kak? Sudah. Bapak dan Ibu sekalian, baik, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Kok gema lagi ya? Suaranya masih di-unmute Kak Ya, Evi? maaf. Maaf, apakah masih sudah terdengar jelas ya, Ibu? Sudah. Baik, mohon maaf. Di sini saya akan menyampaikan mengenai ISPT masa PPh pasal 21 ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, pasal 21 itu biasanya kita gunakan untuk pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan. Nah, pasti Bapak dan Ibu sekalian sudah paham ya atas PPh 21 di sini. PPh 21 dan PPh pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh dan 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. SPT yang dimaksud pada ayat 1 berbentuk dokumen elektronik atau formulir kertas. Tetapi pada saat untuk pelaporan semuanya elektronik ya. Hanya bukti potongnya yang berbentuk formulir kertas. Mengapa harus ISPT masa PPh 21? Nah, di sini adalah wajib siapa saja yang wajib menggunakan ISPT PPh 21, yaitu yang melakukan pemotongan lebih dari 20 dalam satu masa pajak, pernah menyampaikan SPT masa secara elektronik, melakukan pemotong PPh pas 21 lebih dari 20, kemudian penyetoran pajaknya lebih dari 20 dokumen juga terdaftar di KPP Madya. Tapi untuk saat ini semua SPT PPh 21 sudah menggunakan elektronik ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kelebihannya menggunakan ISPT adalah dokumentasi yang lebih baik. Jadi
Bapak dan Ibu tidak perlu menggunakan kertas yang banyak seperti zaman dahulu ya. Itu akan sangat tidak efisien. Kemudian juga hemat waktu, tidak perlu datang ke PP, bisa mengerjakan atau melaporkan sendiri di mana saja, dan ramah lingkungan karena seperti yang saya katakan tadi, kita sudah tidak perlu menggunakan kertas. Pemanfaatan ISPT masa PPH 21. Nah, pertama kita adalah instalasi menyeting awal input data, kemudian kita laporkan. Bapak dan Ibu semuanya pasti sudah bisa semua melakukan instalasi sampai dengan melaporkan ISPT. Ini cara instalasinya menggunakan minimal Pentium 4 untuk perangkatnya, RAM-nya 2 GB, hard disk, free space 20 GB, untuk perangkat lunak minimal Windows XP, Microsoft Access-nya harus ada, diinstal dulu jika belum ada, Microsoft.NET Framework, SAP, atau Crystal Report. Langkah-langkah instalasinya Bapak dan Ibu semua pasti sudah paham untuk menginstalasi ya aplikasi ISPT pada perangkat masing-masing ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini adalah installernya. Nah, ini adalah database. Jadi pada awal kita masuk ke aplikasi ISPT, kita harus koneksi ke database terlebih dahulu. Jika gagal untuk membaca database, kita harus install. Jadi database-nya harus kita install untuk pertama kali. Kemudian loginnya menggunakan login administrator dan password 123. Ini sama ya untuk semuanya, untuk login database-nya. Kemudian kita input NPWP, maaf. Jadi NPWP ini kita dapat dilakukan hanya satu kali. Jadi pada saat pertama kali database dibuka, Bapak dan Ibu menginput NPWP. Nah, hanya pada saat pertama itu dapat dilakukan pengisian NPWP. Kemudian ini untuk profilnya. Untuk profil ini bisa diupdate kecuali bagian NPWP, karena bagian NPWP ini kan bagian instansinya. Nah, yang dapat dirubah adalah seperti nama bendahara, alamat, dan lain-lain. Ini adalah untuk input data ISPT. Ini data formulir SPT. Jadi setiap masa pajak input pemotongan. Jika ada yang dipotong, berarti setiap masa pajak input pemotongan dan penyetoran pajak bulan sesuai masa pajak masing-masing. Kalau zaman dahulu kan kita setiap bulan ada pemotongan atau tidak, kita lapor. Nah, kalau sekarang hanya pada saat ada pemotongan dan penyetoran, silahkan dilaporkan. Kemudian, khusus untuk masa Desember, itu adalah input pemotongan dan penyetoran pajak bulanan untuk masa Desember dan untuk 1 tahun pajak. Jadi misalkan dari setahun itu tidak ada yang dipotong, berarti hanya di masa Desember. Tapi kalau untuk instansi pemerintah pasti ada ya. Jadi setiap bulan silahkan input pemotongan dan penyetoran, dan untuk masa Desember juga silahkan isi input pemotongan penyetoran untuk bulan Desember dan untuk 1 tahun pajak. Data bukti pemotongan. Nah, di sini karena kita instansi pemerintah, itu kita menginput ya, kita menginput hanya 1 tahun sekali untuk pembuatan 1721A2. Itu. Input setiap kali dilakukan pemotongan PPh final. Selain pegawai tetap atau penerima pensiun, input setiap kali
itu dilakukan pemotongan PPh atau PPh final. Jadi untuk alur ISPT setiap masa pajak, yang pertama adalah kita buat SPT dan buka SPT, kemudian isi pemotongan pajak bulanannya. Setelah itu isi daftar SSP atau bukti setor ya. Dan setelah itu kita simpan, isi dan simpan SPT induk. Begitu seterusnya. Ini adalah contoh untuk pembuatan SPT baru. Jadi pilih SPT. Jadi pertama untuk membuat kita pilih SPT baru. Nanti jika sudah berhasil disimpan, kita baru pilih SPT, buka SPT. Kemudian isi pemotongan pajak bulanan. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, untuk pengisian pemotongan pajak bulanan. Silakan diinput pemotongan pajak masing-masing pegawai, pegawai yang sudah ber-NPWP atau belum ber-NPWP. Kalau yang belum ber-NPWP bisa diisi 0000 untuk NPWP-nya. Bagaimana jika jumlahnya ada banyak? Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kemungkinan di kantor pasti jumlah pegawainya tidak hanya 10 ataupun 15 ya, pasti lebih dari itu. Jadi pasti jumlah pegawainya banyak. Ini bisa menggunakan CSV. Jadi sumber data daftar gaji pegawai diinput melalui Excel. Nah, nanti kita impor file Excel tersebut, kita jadikan CSV terlebih dahulu, nanti kita impor ke aplikasi ISPT-nya. Hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, untuk CSV itu ada file Excel-nya, itu juga harus diperhatikan untuk penulisan-penulisannya. Karakter berikut ini tidak boleh ada dalam input file di CSV. Single apostrofe, berarti tidak boleh ada single apostrofe dan semicolon. Kemudian saat menyimpan format CSV di Microsoft Excel akan muncul pertanyaan, do you want to keep the workbook in this format? Jawab dengan yes. Jadi jika ada pertanyaan seperti ini, silahkan dijawab yes. Setelah menyimpan CSV, saat menutup Microsoft Excel akan muncul pertanyaan, do you want to save the change? Berarti kan ini, apakah ingin menyimpan perubahan tersebut? Jawab dengan no atau tidak. CSV yang akan diimpor harus memiliki header pada baris pertama. Header bisa dilihat pada contoh-contoh CSV yang terlihat di lokasi. Ekspor impor CSV referensi dapat dilakukan tanpa harus membuka SPT pada aplikasi ISPT. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengimpor CSV tersebut tanpa harus membuka SPT-nya. Tetapi CSV bukti potong hanya dapat dilakukan setelah membuka SPT terlebih dahulu. Jadi sebelum Bapak jadi kan awalnya Bapak dan Ibu membuat, kemudian membuka. Kemudian Bapak dan Ibu membuat Excel tanpa harus di luar dari aplikasi tersebut. Setelah Excel tersebut sudah dibuat, kemudian kita simpan dalam bentuk CSV, kita impor. Jadi kita langsung mengklik menu referensi dan impor CSV tanpa harus mengklik buka SPT-nya. Nah, di sini adalah contoh impor CSV. Jadi langsung di CSV, impor, kemudian pilih bukti potong. Nah, ini. Jadi
langsung semuanya semua data yang sudah diinput oleh Bapak dan Ibu di Excel akan langsung muncul di aplikasi ISPT. Kemudian di sini adalah daftar daftar SSP atau pemindah bukuan. Jadi setelah Ibu dan Bapak buat bukti potongnya, silahkan disetorkan. Nanti untuk bukti pembayaran atau bukti setorannya bisa diinput dalam daftar SSP. Ini adalah caranya untuk isi dan simpan SPT induk. Nah, nanti lampirannya, kemudian pemotong, tempatnya diisi, kemudian disimpan. Ini adalah untuk menyimpan SPT induk ya Bapak dan Ibu, mengisi dan menyimpan SPT. Jadi kita mengisi SPT induknya, setelah kita tadi mengisi bukti potong, bukti setoran, kemudian kita akan mengisi SPT induk, dan kita akan menyimpan. Selanjutnya adalah melaporkan. Nah, untuk melaporkan, sekarang kita saat ini kita menggunakan e-filing. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu datang lagi ke kantor. Jadi pada saat sudah disimpan, buat file CSV, mohon maaf, file CSV, kemudian bisa dilaporkan, diunggah melalui e-filing pada laman djponline.pajak.go.id. Nanti tanda terima akan muncul di DJP Online sendiri. SPT masa PPh 21 dan 26 wajib disampaikan melalui e-filing. Bagi WP Badan diwajibkan untuk menyampaikan SPT tersebut dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dan 2. Untuk saat ini SPT masa PPh 21 memang sudah diwajibkan semuanya melalui e-filing ya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah cara untuk membuat CSV-nya. Setelah tadi induknya disimpan, ini adalah pemanfaatan ISPT PPh pasal 21. Nah, ini adalah bukti potong 1721A2 ya, bentuknya seperti ini. Pemotong harus memberikan bukti potong 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Berarti paling lama adalah 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Tanggal akhir Januari, Pak. Paling lambat pemotong PPh 21 memberikan bukti potong paling lambat 31 Januari. Masih bingung? Nah, apabila ada problem atau ada masalah yang bersifat teknis atau memang sulit untuk diselesaikan sendiri, silahkan datang ke KPP terdekat atau menghubungi call center. Baik, kemudian masih ada satu lagi. Ini adalah
cara menggunakan aplikasi Excel, Bapak dan Ibu, pembuatan bukti potong 1721A2. Berdasarkan SE Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi SE Menpan, maksud saya SE Menpan RB nomor 8 tahun 2015, semua ASN, TNI, dan Polri wajib melaporkan SPT tahunan secara elektronik. Bendahara pemerintah sudah harus membuat bukti potong 1721A2 maksimal 1 bulan setelah tahun pajak berakhir. Berarti paling lama akhir Januari, Bapak dan Ibu, akhir Januari 2020, mohon maaf, 2022 maksud saya, Bapak dan Ibu sudah membuat bukti potong. Ini sekilas tentang aplikasi Excel yang dibuat untuk memudahkan rekap gaji, kemudian untuk membuat bukti pemotongan 1721A2 dan bukti potong PPh 21 final oleh bendahara pemerintah. Jadi ini Pak, Bapak dan Ibu sekalian, sekilas aplikasi Excel-nya. Nah, cara menggunakannya. Pilih sheet bendahara, kemudian masukkan data tahun pajak, nama, NPWP, alamat instansi, nama dan NIP pemotong pajak, kota, tanggal. Jadi semua datanya silakan diisi. Data akan otomatis masuk ke bukti potong. Nah, di sini adalah sheet pegawai. Di bawah ini ada sheet bendahara, sheet pegawai. Kalau yang untuk bendahara, silakan data bendaharanya dimasukkan, nama pimpinan atau pemotong pajaknya dimasukkan, kemudian untuk data pegawai, Bapak dan Ibu sekalian, ini seperti yang tadi disampaikan, jika pegawainya banyak dan Bapak dan Ibu tidak mungkin membuat satu persatu bukti potong, bisa menggunakan Excel ini. Jadi nanti bisa diinput namanya, data-datanya di sini ada semua. Silakan dilengkapi. Nah, di sini ada untuk, jadi kan di bawah sini ada sheet pegawai, sheet gaji pegawai, penghasilan lain. Di sini ada sheet gaji. Silakan diisi data gajinya dan tunjangan tiap bulan. Jadi cukup diisi di bulan Januari karena akan terisi otomatis untuk ke Desembernya. Kemudian jika ada perubahan gaji atau tunjangan di bulan berjalan, cukup diubah di bulan berjalan. Misalkan bulan Juli ada perubahan gaji pegawai, nah silakan diisi di bulan Juli saja. Kemudian khusus pegawai yang menerima gaji 13 dan gaji ke-14 dapat diisi sendiri sesuai keadaan. Jika tidak ada, silakan dikosongkan atau dilewati. Di akhir tabel nanti akan terhitung totalnya. Jadi nanti di akhir ada total gaji atau tunjangan selama setahun. Ini adalah penghasilan, sheet penghasilan lain, penghasilan kena PPh 21 final. Jika golongan, jika ada perubahan, pilih golongan, jika ada perubahan di pertengahan tahun, dapat diisi golongan baru, berarti sama dengan perubahan gaji. Jika ada perubahan di pertengahan tahun, silahkan diubah pada saat perubahan tersebut terjadi. Kemudian isi penghasilan, silakan diisi, isi honorarium atau penghasilan lainnya sampai 10 data, tarif akan ditentukan secara otomatis. Nanti setelah kita isi Excel-nya, nanti bentuk bukti potongnya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Semua total yang telah dimasukkan sebelumnya akan otomatis masuk ke sheet 1721A2. Data di Bupot masih dapat diedit. Jadi data bukti potong ini masih dapat diedit Bapak dan Ibu selama belum di-upload ya atau dilaporkan. Penghitungan bersifat otomatis. Untuk memilih Bupot yang akan dicetak dapat mengklik panah saat menunjukkan nomor urut. Jadi ini, panah ini bisa untuk misalkan Bapak dan Ibu ingin mencetak halaman 3 dengan nama Pak Wawan misalkan, nanti bisa dipilih. Kemudian klik cetak. Di sini ada cetak Bapak dan Ibu untuk mencetak. Sheet 1721 ini untuk bukti pemotongan penghasilan pajak pasal 21 final, ini yang bersifat final.
Jadi nanti ada sheet-nya juga di bawah. Nah, ini yang semua data yang berkaitan dengan final akan otomatis ke sini. Ya, demikian paparan tentang PPH 21. Di sini saya akan memutar video tutorial untuk ISPT 21 ya Bapak dan Ibu ya.